Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya, Rob Chameleon Trader. Terima kasih Anda sudah berkunjung, dan bila Anda belum subscribe channel ini, silakan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dukung channel ini agar bisa berkembang untuk bisa terus memberikan informasi seputar dunia pasar modal Indonesia. Oke, pada video kali ini kita akan coba mulai membahas beberapa saham yang terlihat mulai mencoba bergerak uptrend ya. Nah, ini untuk yang pertama kita akan melihat saham Telekomunikasi Indonesia atau Telkom ya. Nah, TLKM terlihat ada indikasi mulai mencoba bergerak uptrend ya setelah berbulan-bulan ya, sejak dari bulan Juni ya, terlihat pergerakannya dia downtrend, cenderung downtrend ya, dan membentuk lower low terus ya. Dapat kita lihat di sini ya, ini lower low ya, di sini turun lagi ya, dan kemudian turun ya. Nah, pada September pertengahan ini ya, ini dapat kita lihat ya, ketika tanggal kemarin PSBB ini turun dalam, dan kemudian Telkom udah mampu rebound cukup strong ya, dan dapat kita lihat nih di sini dia keluar dari downtrendnya ya. Nah, di sini dia keluar dari downtrend dan kemudian dia pullback sedikit ya, dan kemudian mampu rebound lagi ya dengan cukup strong. Dapat kita lihat di sini ya, kemarin Jumat dia reboundnya cukup bagus ya di sini ya, dan mendekati dari resisten di 2900 ya. Dan berarti sudah keluar ya, 2 hari ini Telkom sudah berhasil keluar ya dari downtrendnya ya, jangka pendeknya yang selama September ini ya, dengan disertai volume ya hari ini ya. Nah, kita akan tunggu konfirmasi, ini ada indikasi dari apa namanya itu, uptrend ya. Di sini dapat kita lihat sudah membentuk lower low ya. Jadi kita tinggal menunggu konfirmasi pergerakan uptrend jangka pendek dari Telkom ya. Apabila Telkom berhasil membentuk higher high ya di atas 2900 ya. Dan apabila berhasil ya, Telkom akan lanjut menguat ya, menuju resisten berikutnya yang ada di 3050 ya. Nah, dari MACD-nya pun juga dapat kita lihat ya, pergerakan di bulan akhir September, pertengahan September ini cukup bagus ya. Bila kita lihat di sini, terjadi akumulasi beli yang cukup kuat ya. Dapat kita lihat di sini udah golden cross juga ya, Telkom ya. Jadi ke depan ada potensi pergerakan ke depan dari Telkom ini akan bagus ya, dan dapat mengakhiri downtrendnya ya dari bulan Juni ini ya. Oke, berikutnya kita juga melihat ya, Telkom, kita akan lihat pergerakan asing di saham Telkom ya. Telkom ini dapat kita lihat ya, selama berbulan-bulan ya, asing keluar terus ya dari Telkom ya. Nah, kita akan lihat di bulan September ini. Nah, ini dapat kita lihat ya, 2 hari terakhir ini ya, Telkom asing mencatatkan net buy ya setelah berbulan-bulan ya, asing keluar terus ya. Nah, di akhir-akhir ini ya, di pertengahan September ini mulai ada pergerakan yang bagus ya, biasanya untuk saham blue chip partisipasi atau pergerakan asing cukup berpengaruh ya, sangat berpengaruh ya. Nah, untuk Telkom 2 hari terakhir terlihat asing melakukan net buy ya, jadi ke depan apabila asing terus meningkatkan aksi belinya ya, dan tidak mungkin ya, Telkom bisa menembus dari resisten 2900.
Oke, saham berikutnya kita akan melihat tower bersama infrastruktur ya, atau TBIK ya. Nah, TBIK ini masih dari sektor berhubungan dengan telekomunikasi ya. Nah, ini TBIK kita lihat ya pergerakannya, dia pergerakannya cenderung sideways ya. Range-nya antara pergerakannya ya, antara 1200 sampai 1300 ya. Di sini cenderung pergerakannya range-nya 1200 sampai 1300 ya. Nah, untuk jangka pendek ini ya, dapat kita lihat pergerakannya ya setelah sempat menyentuh ketika hari Kamis jatuh ya, setelah pengumuman PSBB, dapat kita lihat hari Jumatnya mampu reversal ya di sini dan mampu bertahan di atas supportnya di 1200 ya. Dan kemudian pelan-pelan ya berbalik arah rebound ya dan langsung menguji resisten di 1300 dan pullback ya, ada koreksi ya, dan kemudian harga mantul lagi ya, membentuk higher low ya. Nah, membentuk higher low yang sebelumnya sempat melemah ya sampai 1105 60-an ya, 60. Ini low-nya semakin meningkat ya. Jadi low-nya higher low ya, untuk higher low di 1215. Jadi ini bukan indikasi awal untuk pembentukan dari uptrend baru di TBIK ya. Jadi selama support tetap terjaga ya di atas 1225, ini TBIK ada potensi ya untuk menguji ulang ya resisten 1300, dan apabila berhasil ya, dan di sini apabila dia berhasil membentuk higher high ya, maka percobaan uptrend dari TBIK akan confirm ya nanti ya, bila bisa membuat higher high di atas 1300 ya, yaitu untuk menguji resistennya di 1350 ya. Nah, kita akan lihat volumenya ya, ini volumenya dapat kita lihat ya, mulai ada peningkatan ya setelah sebelumnya ya. Begitu sini, nah di sini dia volumenya di atas rata-rata lagi ya. Nah, hal ini cukup bagus ya. Dan juga bila kita lihat di MACD ini, dapat kita lihat di sini cukup oke ya, pergerakannya di akumulasi belinya pun cukup bagus ya. Nah, kita akan tunggu konfirmasinya ya, yaitu penembusan dari resistance 1300 dan pembentukan higher high ya di TBIK, yang akan mengkonfirmasi pembentukan uptrend yang baru ya di saham TBIK ya. Oke, berikutnya kita akan lihat pergerakan asing di TBIK ya. Nah, pada hari kemarin ya, tanggal 18 hari Jumat ya, dapat kita lihat asing mulai masuk ya untuk hari pertama ya. Nah, kita akan tunggu akankah ada aksi pembelian lanjutan ya di saham TBIK ya. Ini dapat kita lihat sepanjang September asing cukup banyak menjual ya. Nah, kita akan tunggu ya pergerakan asing berikutnya ya di saham TBIK ya. Tapi untuk terakhir cukup bagus ya. Nah, kita akan tunggu minggu depan ya. Nanti konfirmasinya tetap menggunakan resisten penembusan dari resisten 1300 sebagai konfirmasi untuk uptrend ya, uptrend baru dari TBIK ya. Oke, berikutnya kita akan coba ya melanjutkan ke saham berikutnya ya. Kita akan melihat saham Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat ya, atau BJBR ya. Nah, ini BJBR polanya jangka pendek ini downtrend ya. Ini dapat kita lihat jelas curam sekali penurunannya ya. Jadi harga langsung menukik ya dari 1175, dia langsung turun cukup dalam ya sampai low menyentuh 870 yang merupakan area support ya di sini ya. Ini 870, 870, dan hari ini pun langsung mantul ya. Ini hari Jumat ya, ini mantul di 870 dan harga mulai keluar ya dari downtrend ini ya. Curam ini mencoba keluar namun
terganjal di resisten 1005 ya. Di 1005 dia mulai tertahan ya di sini. Nah, di sini mulai tertahan, nah, kemudian koreksi. Nah, ketika hendak memasuk ke ngikutin downtrend channel ini, hari Jumat kemarin harga mulai mencoba rebound ya di sini. Nah, ini harga mencoba rebound ya, tepatnya di 925. Jadi kita akan tunggu minggu depan ya, Senin depan ini apabila kenaikan ini cukup berlanjut ya, berlanjut dan tetap bertahan dengan di atas 925 ya, itu akan memperbesar chance ya dari BJBR untuk naik lagi menguji resist di 1005 ya. Dan ini merupakan higher low ya di sini. Di sini mulai ada bentuk higher low ya, di mana merupakan indikasi awal dari pembentukan uptrend ya. Nanti konfirmasinya yaitu tetap ya dari pembentukan higher high di sini ya, di atas 1005 akan mengkonfirmasi pembentukan uptrend baru di BJPR ya. Apabila belum bisa mungkin higher high ya, ke depan nanti ada potensi juga untuk pergerakan dari BJPR akan bergerak sideways. Jadi kita akan tunggu pergerakan lanjutan dari BJPR ya. Selama tetap bertahan di atas 925 ya, masih cukup oke ya untuk BJPR ya. Nah, kita akan lihat volumenya ya. Nah, nih, untuk volume cenderung masih turun ya, belum ada peningkatan volume ya. Jadi volumenya cenderung masih turun ya. Nah, ini kita akan tunggu ya. Ini akan untuk lebih validnya ya, lebih bagusnya kenaikannya harus diiringi kenaikan volume ya, sehingga lebih strong ya naiknya ya. Dan juga untuk MACD-nya dapat kita lihat di sini, tekanan jualnya di sini sangat besar ya, dapat kita lihat. Karena memang penurunannya cukup sangat tajam ya, dari 1175 ke 870. Nah, kemarin mulai ada indikasi akumulasi namun masih cukup lemah ya, jadi butuh konfirmasi lagi besok ya untuk minggu depan ya. Apabila proses akumulasi beli ini terus berlanjut ya, maka BJBR akan potensi menguji resisten 1005 ya. Dan bila berhasil tembus juga, nanti resisten berikutnya akan ada di 1095 ya. Oke, kita akan lihat untuk pergerakan asing di BJBR ya. Nah, BJBR terlihat di bulan September ini asing masih terus keluar ya dari BJBR, jadi belum ada pembelian yang cukup signifikan dari asing ya. Jadi asing masih posisi net sell ya. Walaupun chart sudah menunjukkan adanya indikasi yang cukup positif ya dengan pembentukan dari higher low ya. Nah, nanti kita akan membutuhkan konfirmasi lebih lanjut ya. Kita akan tunggu pergerakan BJPR minggu depan. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ke saham berikutnya ya, saya akan coba menawarkan suatu program membership ya dari Rob Chameleon Trader ya. Nanti di mana rekan-rekan dapat tergabung di dalam suatu grup Telegram dan channel Telegram ya, dimana nantinya di sana rekan-rekan salah satunya akan mendapatkan rekomendasi saham ya seperti ini, lengkap dengan chart analisa teknikal dan juga trading plan-nya ya. Dan juga selain itu di sana rekan-rekan juga bisa bertanya ya dan berkonsultasi apapun hal yang berkaitan dengan saham ya. Juga rekan-rekan juga bisa merequest chart analisa teknikal ya. Nah, berikut ini adalah contoh-contohnya ya. Nah, bila rekan-rekan tertarik ya dengan layanan di atas, bisa hubungi lewat telepon atau WhatsApp ke nomor 0838 9602 1213. Oke, kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya ya. Nah, saham berikutnya kita akan lihat yaitu dari sektor properti ya. Kita akan lihat Ciputra Development ya, atau CTRA ya. Nah, CTRA
Jumat kemarin juga mulai bergerak positif ya. Nah, rebound ya, ditutup di 675 ya. Dan tepatnya dia keluar dari downtrendnya ya. Ini juga cukup turunannya cukup tajam ya, dari level tertinggi 810 dia langsung turun menuju ke supportnya di 620 ya. Turunannya sangat dalam ya. Nah, mampu rebound ya, membentuk support di 705. Nah, untuk minggu ini ya, terlihat harga mulai naik lagi ya, dan berhasil membentuk indikasi awal untuk pergerakan uptrend, yaitu pembentukan higher low ya. Nanti apabila pergerakan dari CTRA ya bisa lanjut ya, kenaikan berlanjut dan membentuk higher high di atas, di sini di atas 705. Nah, ini akan mengkonfirmasi pembentukan uptrend baru ya, pergerakan uptrend jangka pendek yang baru untuk CTRA ya, dengan resist berikutnya di 705 ya. Nah, namun apabila pergerakannya nanti tidak menembus resisten 705, maka CTRA akan cenderung bergerak sideways ya, dengan support di 645 ya. Gimana dengan volumenya ya? Nah, untuk volume sendiri masih cenderung turun ya. Nah, hari Jumat kemarin agak naik sedikit ya. Nah, kita akan tunggu minggu depan, semoga volumenya cenderung naik lagi ya. Nah, apabila berlanjut kenaikannya dan diikuti oleh volume ya, ini ada potensi CTRA akan menguji resisten ya di 705 ya. Nah, bagaimana dengan MACD-nya ya? MACD-nya dapat kita lihat ya, tekanan jualnya sangat kuat ya, dapat kita lihat di sini. Nanti mulai ada akumulasi, namun terlihat masih cukup lemah ya. Kemarin pun juga mulai ada akumulasi beli ya, namun masih lemah ya. Jadi masih butuh konfirmasi lebih lanjut ya, dari kenaikan harga dan juga dari volumenya ya, dari volume ya. Sehingga akan dapat mendorong harga CTRA untuk bergerak lebih lanjut ya. Oke, sedangkan dari pergerakan asingnya ya, CTRA 3 hari terakhir ini ya, dan minggu ini pergerakan asingnya cukup masih posisinya net sell ya. Apalagi kemarin ada rebalancing ya, indeks FTSE ya, jadi CTRA kebagian juga ya, kebagian bantingan ya, bukan bandingan ya. Soalnya harga sempat dinaikin ya, naik sampai tinggi 685 680 dan penutupan dibanting ya. Jadi asingnya kembali posisinya net sell lagi, merah lagi ya. Padahal bulan kemarin ya, ini akumulasi asingnya cukup bagus ya, dan bulan ini terlihat mulai ada akumulasi namun masih belum seagresif bulan Agustus ya. Nah, ini untuk CTRA mesti kita perhatikan lagi untuk minggu depan ya. Semoga tidak membuat low baru lagi ya di bawah 645 ya, sehingga pergerakannya bisa cenderung untuk bergerak uptrend, memiliki uptrend yang baru ya. Nah, seperti ini ya. Selama dia bisa bertahan di atas 945 ya. Oke, nah saham terakhir yang akan kita coba bahas yaitu waskita beton precast atau WSBP ya. Nah, ini WSBP udah lama sekali ya. Karena cenderung turun ya, ini sejak bulan apa ini? Juli ya. Ini pertengahan dia turun dalam ya. Sejak ada kasus ya. Nah, sekarang ada mulai indikasi ya adanya pemulaan untuk indikasi awal untuk uptrend ya. Ini dapat kita lihat di sini dia sudah memulai membentuk higher low ya. Dan ini sudah mulai keluar ya. Di sini dia menembus resist ya, resistennya ya di 157 ya. Nah, ini apabila bisa tembus ya ke atas ya. Ini pas di moving average 20 juga ya. Ini ada potensi membentuk higher high ya. Nah, bila higher high mulai terbentuk ya. Ini BSBP akan bisa mulai dari fase uptrend ya, uptrend jangka pendek ya. Untuk menuju resist di 182 ya.
Nah, syaratnya selama WSBP bisa terus bertahan ya di atas 146 ya. Nah, kalau bisa tidak sampai ke 146 lebih bagus ya, karena akan cenderung pergerakannya uptrend ya. Nah, konfirmasinya yaitu penembusan resistance 157 ya, dengan body candle yang bagus, dia menembus ke atas ya. Dan ada potensi untuk lanjut menuju ke resist berikutnya di 182 ya. Nah, sedang dari sisi volume ya, ini volume. Nah, ini ya Jumat kemarin mulai ada pergerakan ya, meningkat lagi ya setelah sebelumnya hilang ya volumenya ya. Tapi overall ya cenderung masih turun ya. Nah, ini mulai ada kenaikan di sini ya. Nah, kita harapkan volume kenaikan berlanjut terus ya, sehingga harga bisa cenderung terdorong naik ya, menembus resistance 157. Nah, dari MACD dapat kita lihat ya, ini dapat kita lihat penurunannya ternyata ini dapat kita lihat mulai ada divergen di sini ya. Nah, kita lihat ya. Ini penurunan pertama ya. Ini sangat besar volumenya ya. Dapat kita lihat di sini. Ini volumenya dapat kita lihat sangat besar ya. Nah, ini penurunan kedua ya. Harga hancur ya. Ini harganya turun dalam ya. Sampai ke support 138 di sini ya. Namun dapat kita lihat di sini ya. MACD-nya dapat kita lihat distribusi jualnya sangat kecil ya di sini. Tekanan jualnya sangat kecil ya. Makanya dari itu ini merupakan juga indikasi positif ya. Ada kemungkinan besar harga bisa mulai bergerak naik lagi ya. Dapat kita lihat di sini mulai ada divergen di sini ya. Harganya penurunannya sangat tajam namun tidak diiringi dengan distribusi jual yang cukup kuat ya. Distribusi jual bisa dibilang lemah ya. Ini ada indikasi positif apalagi ditambah mulai di WSBP ini mulai terbentuk higher low ya. Jadi apabila minggu depan ya, pergerakan WSBP bisa berada di atas 157, merupakan indikasi tambahan yang cukup positif untuk WSBP ya. Oke, berikutnya kita akan melihat bagaimana pergerakan asing di WSBP ya. Nih, WSBP ini terlihat asing tidak terlalu banyak ya di pergerakannya. Jadi masih pergerakannya dari value cukup kecil ya. Cukup kecil ya, tidak sampai 1M ya. Jadi cukup kecil ya, jadi tidak terlalu banyak berpengaruh ya untuk asing ya di sini ya. Walaupun Jumat kemarin mulai asing masuk ya, namun masih kecil ya. Nah, kita akan tunggu minggu depan ya, akankah akumulasi dari asing ini terus berlanjut dan bisa mendorong pergerakan harga WSBP. Oke, berikutnya kita akan melihat bagaimana pergerakan indeks IHSG kita ya. Nah, indeks IHSG kita lihat ya, ini hendak menerobos dari downtrend ya, downtrend channel di sini. Kita akan nunggu minggu depan ya. Jadi selama IHSG bisa bertahan di atas angka psikologis 5.000 ya, view ke depan ya untuk bulan September ini cukup positif ya. Itu untuk kembali naik ya, menuju ke resisten 5187 yang terdekat ya. Nah, ini juga mulai confirm ini ya, volumenya juga mulai naik ya. Ini hal yang bagus ya di sini. Ini volumenya juga naik. Ini untuk MACD-nya pun dapat kita lihat mulai terus terjadi reakumulasi ya setelah penurunan cukup tajam ya. Nah, kita akan tunggu konfirmasinya nanti ada untuk rebound dari IHSG bakal confirm ya untuk bergerak naik lagi ya apabila nanti dia IHSG bisa naik dan close ya di atas 5.100. Jadi nanti bawahnya kita lihat supportnya di 5.000 dan nanti resist terdekat nanti kita akan lihat konfirmasi naiknya di 500 ya. Bila naik dan close di atas 500, IHSG akan potensi besar akan cenderung bergerak naik ya menuju ke resisten berikutnya yang ada di 5.187 dan harap waspada ya apabila nanti IHSG malah berbalik turun lagi ya dan menembus ke bawah 5.000. Nah, itu cukup waspada ya karena berada di bawah 5.000 ya. Tekanan jual akan semakin besar ya nanti ya. Untuk video kali ini cukup sekian ya. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan dalam membantu mengambil keputusan beli atau jual.
Terima kasih.